Mastosa, sekolahmu masa depanmu, iya enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Tosa. Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sama Bu Ana. Kemarin Ya. kita udah kontak-kontakan ya, Bu. Ya, ya. Udah appointment lah, udah janjian untuk ngobrol-ngobrol, membicarakan tentang sekolah-sekolahan yang apa ya, bisa dibilang kayaknya sejuk gitu ya. Ini padahal ada di Kabupaten Bekasi ya, Bu. Ya, bisa betul. dibilang. Tapi pas masuk ke sekolah ini kok sejuk banget. Ada tanaman-tanaman yang bisa bilang tuh jarang bisa tumbuh di kondisi yang panas, tapi bisa tumbuh. Nah, artinya keberkahan. Bu, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Tosa gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya. sehat, Bu. Bu, kita mau ngobrolin apa sih kira-kira nih, Bu? Ya, karena sudah masuk ke gerbang Azahra ya. Oh, iya, Jadi iya. kita akan bahas Azahra deh. Asik. Nah, itu nama sekolahnya. Iya, iya. Bisa langsung masuk aja kita. Oke, siap. Mangga silakan. Oh iya, Bu, sebelumnya ini apa ya? Kelas apa ya, Bu? Oh, ini SMP. Ini gedung SMP. Depannya, Ya. SMP depannya. Iya, Kalau iya. kesini ruang? Sini adalah ruang operator. Oh, ruang operator. Jadi apa? Guru-guru iya. atau kepala yayasan atau gimana kali Bu, Iya, ya? ini operator itu biasanya gimana yang lebih mengurus administrasi untuk izin atau yang lainnya seperti itu. Gitu. Oh, Ini lagi TU. proses ngajar-ngajar ya? Bu? Iya, ini TU. Oh, ini TU. Iya, betul. Ini TU-nya nih, apa, Bray? Oh, kayaknya di sini memang suka ini ya, Bu, cocok tanam gitu ya? Iya, sekolah alam. Sekolah alam ya, Bu? Iya. Iya. Bu, tadi kan aku sempat ngebahas sedikit sama Humanity nih tentang inklusi. Kalau yang aku tahu sih dari berita-berita yang beredar gitu ya, kalau Azahra tuh konsisten untuk menerima anak-anak inklusi. Padahal kalau menurut Ogut pribadi, ya sepengetahuan Ogut, nggak semua sekolah tuh mau menerima anak-anak tersebut. Nah, Ibu bisa menjelaskan nggak kenapa Azahra konsisten untuk menerima anak inklusi atau ABK bisa dibilang? Oke. Ya karena kita dari Azahra ingin memberikan pendidikan kepada siapa aja gitu. Jadi nggak hanya mesti yang anak-anak dalam artian itu reguler atau normal, tapi kita memberikan kesempatan belajar untuk anak-anak yang emang berkebutuhan khusus gitu. Karena siapapun itu berhak dan layak mendapatkan pendidikan. Itu asal atau visi kita dari awal. Jadi itu untuk visi awal kita menerima konsisten untuk anak-anak ABK tersebut. Luar biasa. Ini kalau bisa dibilang untuk Azahra sendiri di Cibitung ini sudah berdiri berapa lama, Bu? Ini sekitar ada 10 tahun, ya 10-11 tahun, iya kurang lebih. Oh iya. Ini lagi tahap pengembangan juga Iya. Bu, ya? Iya. Yang aku tahu juga Azahra ini ada cabang juga ya, Bu? Iya ada di Cibarusa. Jadi insya Allah untuk Cibarusa mungkin secepatnya akan dibuka gitu. Karena kemarin banyak hambatan ketika pandemi. Jadi insya Allah secepatnya dah untuk di Cibarusa itu akan kita buka. Yang aku tahu ini soalnya juga luas tanahnya juga lumayan, makanya berfokus ke sana. Nah, nanti ke depannya iya. di Cibarusa ya. Nah, kalau di sini ada kelas berapa aja, Bu, kalau bisa dibilang dari PAUD dari Ya. apa awalnya? Dari sebenarnya di sini Yayasan Pendidikan Fatimah Az-Zahra ini itu dari TK, SD dan yang belum lama juga ini insya Allah tahun ini kita meluluskan ada SMP gitu. Di samping itu tadi ada kelas khusus yaitu kelas inklusi, kelas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kalau TK sendiri ada di gedung sebelah sana. Sementara ini SD sebelah sananya, SD, SMP-nya di depan. Bagian depan tadi SMP dan di sini adalah kelas-kelas inklusinya gitu. Bu, bisa minta tolong jelasin nggak Bu, itu inklusi itu gimana ya? Apakah sistemnya metode pembelajarannya dari awal itu dari penerimaannya sampai pengajaran itu sama nggak sih sama anak reguler, apa dibedakan atau seperti apa? Ya,
di sekolah ini, Bu? Oke, untuk pembelajaran sendiri ada hari-hari yang kita bedakan karena memang secara perlakuan kan otomatis berbeda dengan anak-anak yang reguler, dan otomatis cara belajar mereka pun tidak sama dengan anak-anak yang reguler, dari penerimaan awal mula dari asesmen sampai mereka masuk kelas, dan ada kelas-kelas khusus inklusi ketika dia harus digabung karena secara motorik otomatis kita harus bedakan pembelajarannya dengan anak reguler. Ada juga di waktu-waktu tertentu setelah mereka di kelas khusus inklusi itu kita kembalikan ke kelas-kelas reguler. Tujuannya mereka sebenarnya agar mereka juga bisa melihat gitu pembiasaan di kelas reguler, mereka juga bisa melihat, dan otomatis itu juga akan terekam sebenarnya ke memori mereka bagaimana sih caranya misalkan di kelas itu duduk rapi atau bersosialisasi banyak teman atau seperti itu. Jadi sebenarnya itu jadi pagi itu biasanya kita ada di ruang khusus inklusi dengan penanganan guru-guru khusus, atau kalau di sini kita biasanya sebutnya PJ. Jadi setiap hari itu kita punya PJ atau penanggung jawab masing-masing. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat itu masing-masing. Kayak Senin misalkan kita lebih arahkan ke akademiknya karena mereka pun berhak mendapatkan pendidikan secara akademiknya. Ada guru khusus yang menangani itu. Di Selasanya ada keseniannya atau olahraganya, itu juga ada bahasa Inggris, bahasa Arab karena di sini adalah IT, ya, Islam terpadu, otomatis ada juga kita tahsin dan tahfiz. Jadi sebenarnya kita punya kelebihannya itu adalah tahsin dan tahfiznya itu. Enggak kita berikan hanya untuk anak-anak yang reguler aja pembelajaran tambahan itu atau mulok yang biasa kita sebut, tapi kita kasih juga di anak-anak inklusi, dan itu luar biasa sebenarnya. Terapi Al-Quran ya, bisa dijadikan terapi Al-Quran gitu. Jadi mereka itu dengan keterbatasan mereka sendiri, tapi mereka juga mampu menghafal Quran, bisa membaca Al-Quran gitu. Jadi benar-benar kita wadahi gitu. Kita di sini menjadi wadah untuk mereka itu belajar gitu. Karena yang pertama sih sebenarnya kita juga dari guru semangat insya Allah, karena kita yakin insya Allah sewaktu hari nanti mereka juga akan menjadikan seseorang gitu. Jadi kita nggak down atau kita juga nggak melihat dengan kekurangannya mereka gitu. Kan pada dasarnya semua orang itu punya hak yang sama gitu, untuk menempuh pendidikan apa. Tinggal memang sih bisa dibilang di Indonesia ini kan anak inklusi juga masih awam ya, dari pendidikannya atau apa. Tapi alhamdulillah kan Azahra ini konsisten lah sampai akhirnya kan bisa support ke situ, menciptakan sendiri itu metode itu ya. Iya, betul. Oh, luar biasa. Bu, kita bisa sambil jalan-jalan lagi, Bu, mau ngeliat-lihat. Iya, lihat sini. Sambil ngobrol-ngobrol. Ini lagi kelas apa gimana? Oke, ini lagi kelas karena tadi jam 10 istirahat, sekarang sedang melakukan pembelajaran. Kalau misalkan lagi ini ya alhamdulillah lah ya masanya pandemi udah mulai berkurang nah itu gimana, ada perbedaan nggak antara sebelum sama sudah atau pas lagi kemarin lah itu kita bicarakannya seperti apa tuh, Bu? Oke, masa-masa pandemi itu ya memang luar biasa, guru itu dituntut harus kreatif gitu ya, karena memang satu pembelajaran itu tidak ada tatap muka, itu full daring semua gitu. Tidak tatap muka, kita menggunakan yang mau tidak mau setiap siswa itu harus pegang gadget atau handphone gitu kan. Ya itu banyak kesulitan atau kendala sebenarnya ketika daring itu banyak sekali, diantaranya otomatis pemuatan secara materi kita juga enggak sesuai dengan target kita, dengan pendidikan karakter karena kita di sini juga selain memberikan pendidikan pengetahuan, otomatis kita punya pendidikan karakter dan itu juga menjadi hambatan untuk kita. Otomatis di kelebihan kita juga tahsin sama tahfiz itu menjadi kendala. Karena tahsin dan tahfiz kan biasanya kita harus tatap muka, begitu daring kemarin kita sama sekali tidak ada tatap muka. Jadi 1 tahun harusnya kita punya target anak-anak yang sudah hafal harus berapa juz, tapi ternyata menurun untuk hafalannya. Jadi gitu. Alhamdulillah untuk saat ini kan kita ada PTMT ya, walaupun itu memang kita nggak bisa full day, bisa hanya di setengah hari sampai zuhur, tapi setidaknya situ membantu kita deh untuk memberikan materi dan pendidikan karakternya. Alhamdulillah banyak kelebihan. Jam efektif pembelajaran sampai jam berapa, Bu? Untuk saat ini PTMT kita sampai zuhur. Jadi setelah sholat zuhur anak-anak pulang. Biasanya kita full day itu sampai asar. Jadi ketika selesai asar baru mereka anak-anak itu pulang gitu. Tapi karena PTMT ya kita masih di setengah hari aja gitu. Gue pengen membicarakan sedikit soal anak ABK. Itu kalau total
sementara ini ada berapa anak? Untuk total sekitar ada 20-an. 20? Itu digabung dari TK, SD sama SMP. Oh, SMP juga ada? SMP juga ada. Itu apakah dari SD atau baru masuk SMP anak tersebut? Jadi dari SD Az-Zahra pun ada yang masuk ke SMP Az-Zahra, dan dari luar pun banyak juga gitu. Jadi memang kan untuk saat ini belum banyak ya sekolah-sekolah inklusi untuk di Cibitung ini. Ya, jadi alhamdulillah banyak anak-anak ABK dari luar atau dari yang sekolah lain pun masuk ke Az-Zahra gitu. Karena sistem kita yang pertama adalah kita itu ingin membuat anak nyaman dulu sekolah. Gimana tuh maksudnya bikin Nah, nyaman jadi dulu tuh? karena itu ya untuk anak-anak ABK kan kita penangannya beda dengan anak-anak reguler. Kalau anak reguler otomatis saya selesai SD ini mau melanjutkan ke SMP. Mereka sudah berpikir SMP mana yang saya akan tuju, saya mau belajar di mana. Dia sudah sadar dengan untuk pilihannya sendiri. Tapi untuk ABK otomatis kan itu pilihan dari orang tua gitu. Kadang-kadang banyak kasus-kasus yang kemarin pun di tahun ini yang baru ini, anak ABK yang memang ketika dia lulus SD dia nggak mau sekolah, jadi maunya di rumah aja. Nah, alhamdulillah lumayan jauh sebenarnya dari sini jaraknya. Anaknya itu dari daerah Tambun tinggalnya, ibunya datang ke sini mendaftarkan anaknya yang tadinya anaknya memang udah nggak mau sekolah, bahkan karena kita di sini Islami ya, kita anak-anak tuh memakai pakaian Muslim, sementara dia belum waktu itu, jadi masih semaunya lah. Tapi di situ guru itu di sini kita bagaimana ya anak-anak tuh nyaman dulu sama kita. Karena memang berbasisnya ini ya Islam terpadu ya. Iya, gitu. Jadi akhirnya mau tuh. Alhamdulillah akhirnya mereka anaknya itu mau sekolah, senang sekolah, kesentuhan-sentuhan. Jadi yang pertama adalah kita buat nyaman dulu anaknya, nyaman berada di sekolah, sekolah itu menyenangkan, guru-gurunya itu adalah baik semua, menyenangkan. Nah itu dari situ ketika dia sudah nyaman datang ke sekolah, dia nyaman berada di sekolah, insya Allah sebenarnya pembelajaran yang guru kasih kepada anak itu pun mereka akan senang dengan sendirinya. Jadi tidak ada paksaan untuk mereka harus belajar ini atau bagaimana gitu. Tapi intinya mereka senang datang ke sekolah dulu, sekolah itu menyenangkan, itu udah modal pertama buat kita sebenarnya Az-Zahra gitu. Oh, ini kalau dilihat juga lagi ini ya Bu ya, ngaji ya? Ya, pembelajaran juga. Kalau guru-guru di sini total berapa orang Bu? Ya kurang lebih 20 ada. 20 orang dari TK sampai SMP. Oh gitu. Iya. Ya. Nah, Bu, kan tadi kembali lagi aku pengen ngebahas tentang inklusi, karena kenapa aku selalu ngebahas tentang inklusi? Nggak semua sekolah tuh belum tentu gitu bisa menerima gitu. Nah, ini yang bikin jadi nilai plus buat aku pribadi dan mungkin orang lain juga, betapa hebatnya Zahra itu bisa sampai menciptakan metode tersebut. Nah, kalau yang aku tanyain itu untuk penerimaannya atau riset itu di awal apakah sama atau punya metode khusus Bu? Untuk penerimaan sendiri ya kita tetap ada tes psikologinya. Oh, gitu ada. Iya, terus juga ya tadi yang dibilang tadi asesmen atau apa gitu. Oh, ada itu asesmen juga iya, ya? Berarti ada apa terapi juga gitu Bu? Ada terapi juga di luar. Dari luar. Kalau psikotes gitu berarti pakai apa psikolog gitu Bu? Iya, pakai psikolog. Wah, berarti betapa niatnya gitu. Iya. Perhatiannya sekolah Az-Zahra untuk support gitu kan, atau perhatian kepada anak ABK. Iya. Karena proses masuknya aja itu udah sangat teliti, jadi nggak asal menilai atau asal analisa gitu ya. Jadi sesuai data lah, masuk pakai tes psikotes dulu. Nah nanti setelah itu yang aku tahu ditentuin ini seberapa jauh ABK-nya gitu ya, bener ya? Iya betul. Mohon maaf ya Bu, ya, kalau misalkan karena kan jenisnya juga berbeda ya. Oh, gitu? Iya kan jenisnya juga berbeda, ada yang autis atau ada yang lain, otomatis kan gitu. ya karena memang anak-anak di sini juga memang berbeda. Jadi kita nggak bisa satu kelas itu kita kasih pembelajaran yang sama gitu, karena otomatis dari si A, si B, si C itu kan otomatis berbeda. Jadi kita pun memberikan dengan berbeda juga cara pembelajarannya gitu. Terus ini Bu, ya aku dapat infonya lagi, Az-Zahra ini support akan lomba-lomba. Iya. Tapi waktu sebelum pandemi, karena kan pandemi semua stuck lah gitu Iya. Nah itu ya aku tahu tuh ikut lomba-lomba se-kabupaten, se-apa gitu, itu gimana bisa jelaskan nggak? Ya, alhamdulillah kalau untuk ya sebenarnya alhamdulillah dari gurunya pun kita aktif, dari siswanya juga kita aktif juga untuk kegiatan lomba-lomba.
Untuk dari gurunya pun pernah guru Az-Zahra ini dapat juara 1 peer teaching ya, peer teaching tingkat kabupaten. 2016 tuh. Iya, iya. Itu sejauh itu ya? Iya, alhamdulillah sejauh itu. Itu untuk alhamdulillah dari kualitas gurunya gitu ya. Dari siswanya juga kita selalu ikutkan juga karena kenapa kita pengen mengeksplor juga bakatnya anak-anak. Jadi kalau di sekolah mungkin mereka hanya bertemu dengan lingkup yang kecil dengan teman-teman di sekolah, tapi ketika kita ajak keluar lomba, itu mereka akan bertemu dengan teman-teman yang banyak atau juga dengan pengalaman-pengalaman yang lebih. Sebenarnya kita ambil lagi pengalamannya gitu. Karena kan tidak hanya secara akademik aja, tapi otomatis anak-anak juga butuh skill. Iya sih, Ya karena kita dari SMP-nya sendiri pun kita lulusan SMP kita punya target-target, diantaranya kita anak-anak tuh harus punya skill yang beda gitu. Nah itu kalau lomba-lomba yang pernah diikutin apa aja Bu selain tadi itu Bu? Untuk guru atau siswa sebelum-sebelumnya? Iya gitu. Itu kan sempat yang aku lihat kayaknya sekabupaten tuh satu kabupaten sekolah tuh ikut lomba juga. Iya, aktif lah gitu aktif. sekolahannya dan Iya, iya. itu gimana Bu? Kalau untuk gurunya alhamdulillah pernah mengikuti peer teaching, lomba mengajar, tematik waktu itu, terus sama inovasi pembelajaran itu untuk guru-gurunya gitu. Jadi alhamdulillah di 2016 itu ya. Jadi ada perwakilan dari Cibitung ini diambillah 3 guru, diantaranya dari guru Az-Zahra itu mengikuti lomba peer teaching tingkat kabupaten. Alhamdulillah juga di 2 hari itu karena lombanya 2 hari akhirnya di hari keduanya bisa lolos menjadi juara 1 tingkat kabupaten untuk gurunya gitu. Ya alhamdulillah, makanya di situ kita di guru-guru di sini gitu termotivasi terus bagaimana terus mengupdate gitu kualitas kita. Kita sebagai guru kan, guru itu bukan berhenti belajar. Kalau guru berhenti belajar, guru berhenti mengajar. Jadi benar-benar harus benar-benar terus mengupdate cara pengajaran kita atau terus belajar lagi. Untuk siswanya alhamdulillah secara keagamaan juga aktif, contohnya kayak tahfiz tadi, terus kayak pildacil atau puisi atau kegiatan-kegiatan dengan sekolah swasta yang lainnya tuh biasanya kita alhamdulillah bisa aktif ikut sebelum pandemi, karena kemarin banyak pandemi kita banyak nggak ada. Boleh tahu nggak Bu apa dasar guru mengikutsertakan murid untuk lomba tuh apa ya, tujuannya apa sih? Apakah mendidik anak biar lebih berkembang di sekolah atau bagaimana? Ya satu sih sebenarnya berkembang pengalaman itu gitu. Jadi kita tanamkan ya, walaupun memang dalam lomba itu kan pasti ada menang atau kalah, tapi menang kalah dalam perlombaan itu udah biasa. Yang penting kita melatih mental anak gitu. Yang pertama tuh mental, karena kayaknya di sini tuh emang di Az-Zahra ya kita tuntut banget pengen anak-anak tuh punya kepercayaan diri. Iya, punya kepercayaan diri bahwa saya itu bisa gitu. Jangan hilangkan rasa saya tuh nggak bisa. Saya itu bukan siapa-siapa, tapi harus percaya dengan kemampuan yang ada di dirinya sendiri itu gitu. Jadi dari lomba itu sebenarnya kita ambil melatih mental mereka ya untuk berkembang juga, bertumbuh terus. Otomatis ketika dia melihat atau bertemu dengan teman yang baru, banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang diambil gitu. Ketika dia harus keluar untuk bertemu atau lomba dengan teman-teman di sekolah lain kayak gitu. Wah itu luar biasa banget. Itu respon dari wali muridnya gimana tuh? Ya. Kayaknya peran guru di Az-Zahra ini atau mungkin nanti di sekolah lain juga kayaknya begitu penting ya sebagai guru ya. Gimana, ada respon dari? Ya alhamdulillah selama ini kalau untuk lomba atau kegiatan-kegiatan positif ya, orang tua selalu mendukung di Az-Zahra ini. Jadi kita ada komite juga di situ, peran komite juga sangat membantu kita untuk kegiatan-kegiatan di luar lomba pun ya. Contoh kalau bulan puasa sebelum pandemi biasanya kita ada buka bersama, ada santunan anak yatim gitu kan, itu juga memang sering dilakukan dan itu adalah banyak dukungan juga dari orang tua tentunya gitu, kegiatan-kegiatan positif yang lainnya gitu. Ya sebenarnya tidak hanya di lomba sih untuk perkembangan anak-anak itu, ya contohnya juga kayak kegiatan-kegiatan anak, contoh kayak market day, itu kan kita juga melatih anak untuk berwirausaha ya. Ada biasanya kita di semester setelah ada PAS atau apa, biasanya kita akan adakan market day, jadi melatih diri anak-anak juga. Kelas berapa kira-kira Bu? Ya biasanya diganti, ada kelas tinggi berarti nanti yang penjual kelas tinggi, pembeli kelas rendah. Atau misalkan nanti tukar lagi, penjualnya kelas rendah berarti pembelinya kelas tinggi gitu. Kuliahan ya? Anak ekonomi kan juga diajarin. Oh gitu, iya.
Wah ini luar biasa banget ya, bisa dibilang apa ya, sekolahan masih berkembang tapi metode dan sistemnya itu udah sangat luar biasa ya Bu? Iya, iya. Itu kira-kira ngajar apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya PAI, Bertanggung jawab di kelas berapa gitu? saya alhamdulillah kepala sekolah SMP. Wah, Iya, jadi untuk ngajar sih megang pendidikan agama Islam. Gitu. Tahfiz dan tahsinnya tentu itu. Terus sedikit Bu kalau nanti yang di Jatiasi itu apa, TK apa ya? Yang di Cibarusah atau Jatiasi? Di Jatiasi. Oh, yang di Jatiasi TK juga. TK aja, Oh, khusus ada TK TK. aja. Iya, PAUD? iya PAUD ya, PAUD dan TK kayaknya. Kalau di sini ada TK-nya juga Bu ya? Di sini ada TK-nya di sana. Oh, situ ya. Iya, TK. Ini enak ya, sejuk ya, maksudnya pohon-pohonnya rindang. Iya. Ada rambutan lagi. Jadi kalau musim enak banget makan-makan Iya, di sini. iya, alhamdulillah. Kalau ini kelas-kelas apa ya Bu? Ini ada ruangan SD kelas 1 dan ini ada ruang guru. Di pojok sana ada kelas 3, dia ada kelas 6, ada kelas 5 dan kelas 4. Ada kelas 2-nya di sana. Iya. Ini protokolnya juga pakai masker. Iya. Ya, alhamdulillah kita masih menerapkan protokol kesehatan dan memang itu menjadi syarat kita masuk sekolah itu, satu ya protokol kesehatan tetap diterapkan gitu. Vaksin segala macam ini Vaksin, diselenggarakan terus kan Bu, ya? alhamdulillah kita sudah sampai di vaksin kedua udah selesaikan dan swab juga sudah alhamdulillah negatif semua gitu. Oh iya Bu, membahas soal pandemi ini kan bisa dibilang dunia pendidikan juga nggak ikut lumpuh lah sementara, Iya, betul. kan? Tapi alhamdulillah kan kembali lagi. Nah kalau dari Azhara sendiri, kira-kira Ibu untuk mewakili Azhara gimana Bu? Apa pendapatnya ke depannya? Ya harapannya sih virusnya segera hilang ya. Jadi anak-anak juga bisa bersekolah seperti tahun-tahun sebelumnya lagi gitu. Jika sekarang masih PTMT, otomatis ya ke depannya mudah-mudahan anak-anak udah bisa full day ketika virus itu memang sudah tidak ada lagi gitu. Karena memang anak-anak itu kan memang kewajibannya satu adalah belajar gitu. Untuk berkembang ke depan gimana Bu Azhara, kira-kira punya kiat apa nih untuk bangkit lagi lah gitu? Ya kita tetap pada visi kita gitu ya untuk mencetak anak-anak yang Islami, generasi Quran gitu. Jadi otomatis kita akan terus mengajarkan nilai-nilai dan karakter-karakter kepada anak-anak baik dari TK, SD sampai di SMP, bahkan anak-anak inklusinya pun gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa sampai SMA juga Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Karena kan bisa dibilang Cibarusah kan cukup besar lah untuk Iya. dijadikan sekolah Iya. gitu, tanahnya luar biasa gitu. Mudah-mudahan yang di Cibarusah juga segera dibuka. Jadi nanti juga kita banyak berkecimpung di Cibarusah sana. Iya, ini juga kalau melihat kan sekolahannya walaupun masih berkembang, tapi kalau yang aku perhatiin dari sistem absensinya aja guru-guru udah fingerprint segala macam, punya database gitu ya. Iya, alhamdulillah kita sudah pakai fingerprint untuk absen setiap guru. Gitu. Artinya kan udah high tech lah gitu. Iya, iya. Iya. Wah, mudah-mudahan lah Bu Azhara bisa terus berkembang, maju dan bisa terus support atau perhatian kepada anak-anak inklusi atau ABK. Amin. Karena memang kan bisa dibilang mereka juga punya hak lah Bu ya. Iya. Punya hak untuk dapat pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lainnya dan Iya, betul. untuk kembali lagi Bu Iya. ke pembelajaran yang reguler kan. Iya, betul. Bu, terima kasih banyak nih Bu sudah disambut di sekolah. Oke, yang saya juga luar biasa terima ini. kasih banyak. Sangat inspiratif. Wah, Masya Allah nih luar biasa banget. Salam buat guru-guru yang lainnya, buat komite sekolahan. Mudah-mudahan nanti saya bisa main lagi ke sini, bisa bermanfaat juga nanti ke depannya. Amin. Saya juga terima kasih buat Matosa dan teman-teman, teman-teman dari Tinta Indonesia. Tinta Indonesia. Sukses terus untuk Tinta Indonesia. Mantap. Ditonton Bu, jangan lupa. Oke. Like, comment, and subscribe ya Bu. Iya, siap. Baik Bu, aku pamit dulu. Oke. Terima kasih banyak, nanti ketemu lagi. Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin soal sistem pendidikan, soal dunia pendidikan lah, nggak jauh-jauh.
Bu, pamit. Oke. Bu Ana, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Salam buat anak-anak yang lainnya, buat guru-guru. Ya, doakan kami terus menjadi guru-guru yang selalu bisa mendidik anak-anak bangsa Indonesia. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azahra. Sekolahmu, masa depanmu. Dadah. Putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tutpuri Handayani. Ogotosa, sekolahmu, masa depanmu, iya enggak?